Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih, penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita tentang pemberitahuan kedua, penderitaan Yesus. Jadi, informasi itu disampaikan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Anak manusia dalam arti ini adalah Yesus, Putra Allah yang menjadi manusia, atau sabda Allah yang menjadi manusia, yang adalah kebenaran itu sendiri, kebenaran sejati itu sendiri, dan diserahkan kepada manusia. Manusia itu adalah orang-orang atau kumpulan makhluk hidup ya, yang berakal budi dan berkehendak bebas, yang tentunya senantiasa berada dalam posisi ketidakseimbangan. Kehendak bebas memungkinkan manusia itu bertindak sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Bisa saja kehendak bebasnya diekspresikan berlandaskan pada moral atau landasan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan bersama, nilai moral, nilai sosial, nilai perdamaian, dan sebagainya. Yang artinya bahwa dia mengekspresikan kehendak bebasnya untuk sebuah kepentingan publik, karena dia masih melandaskan diri pada norma-norma atau nilai-nilai yang dia sadari mengarahkan kehendaknya itu tidak berdasarkan pada pandangan subjektifnya, tetapi lebih pada landasan nilai yang mengarahkan dia pada suatu tujuan tertentu, pada suatu tujuan, yaitu tujuan untuk kebaikan bersama. Tetapi juga orang mengekspresikan kehendak bebas itu terkadang dalam perspektif subjektifnya atau pandangannya sendiri, sehingga dia melakukan apa saja, yaitu adalah berdasarkan apa yang dia pahami, dia yakini bisa memberikan kebahagiaan atau bisa memberikan suatu poin atau tujuan baik untuknya. Tetapi dalam arti ini bisa juga dipahami mereka mengabaikan apa yang menjadi nilai-nilai publik ya, nilai sosial, nilai moral dan sebagainya ya, yang diakui bersama dalam kehidupan bersama. Tetapi bagi mereka mereka tidak melanggar itu karena mereka mengekspresikan apa yang menjadi kehendak mereka. Nah, tentu pada poin yang kedua ini manusia berjalan tanpa dasar atau berjalan tanpa adanya sesuatu yang bisa mengarahkan dia pada suatu kepentingan publik, kepentingan bersama, tapi untuk tujuan dirinya sendiri ya. Yang tentunya bahwa kepentingan diri sendiri itu ya tidak akan selalu baik dalam ketika berhadapan dengan kepentingan bersama. Kalau dalam bahasa ini ya, dalam bahasa iman kita ya, bahwa mungkin orang itu cenderung akan jatuh ke dalam dosa. Dan ketika Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, bisa saja mungkin kita paham secara sederhana kebenaran itu dipermainkan oleh manusia. Ketika Yesus itu ditangkap, di sana tentu Yesus
berhadapan dengan kesangaran manusia ya, berhadapan dengan kehendak bebas manusia yang tidak mempunyai landasan nilai atau moral tertentu ya, tapi yang dipakai adalah emosinya, kemarahannya, sehingga Yesus dikurbankan. Dalam arti itu kebenaran itu dimanipulasi sedemikian rupa sehingga kebenaran itu pun dikorbankan. Tetapi yang menarik di sini kemudian Yesus ya tidak berhenti pada penderitaan. Dia terus mengikuti semacam dinamika atau jalan tindakan-tindakan manusia itu. Tetapi tindakannya itu bukan sebuah kebodohan ya, tapi di situ adalah sebuah tindakan simbolik yang memberikan pesan kepada manusia bahwa kejahatan itu tidak perlu dibalas dengan kejahatan, tetapi kejahatan itu senantiasa dikalahkan dengan kebaikan. Kita paham bagaimana Yesus ketika berhadapan dengan penderitaan, dia tidak memiliki komentar banyak. Dia hanya menyampaikan kebenaran itu. Melalui tindakannya, dia memikul beban itu. Hingga pada akhirnya bahwa orang sendiri atau orang-orang yang menyiksa, menuduh dia, yang kemudian sadar juga ya bahwa tindakan mereka atau ada sebuah kesalahan tersendiri, ada suara hati yang memang membuat mereka tidak tenang ya. Karena apa yang mereka lakukan itu ya mengorbankan sesuatu yang bernilai, atau apa yang mereka lakukan itu ya berdasarkan landasan emosinya atau mungkin juga ambisinya ya, sehingga mengorbankan suatu nilai yang sangat penting. Dalam arti itu adalah kebenaran Yesus itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyampaikan tentang penderitaannya ini ya, setidaknya mau mengatakan bahwa manusia itu perlu berjuang, atau para murid itu perlu berjuang ya, untuk menegakkan kebenaran meskipun harus berhadapan dengan kejahatan ya, atau berhadapan dengan kehendak bebas manusia yang tidak berlandaskan pada nilai-nilai kehidupan itu sendiri ya. Berani menyuarakan kebenaran itu tanpa harus takut dengan penderitaan. Penderitaan itu adalah sebuah konsekuensi dari cinta kita kepada kebenaran, konsekuensi dari kesetiaan kita kepada kebenaran, kepada Allah itu sendiri. Teman-teman, saudara-saudari, kita menyadari sebagai manusia yang tidak selalu baik atau tidak sempurna ya. Kehendak bebas itulah yang membuat kita terkadang terkecoh dalam pengalaman kehidupan kita. Mungkin saja kita tidak menyukai sesama kita sehingga kita mengeluarkan kata-kata atau mungkin bertindak menghancurkan, menjatuhkan sesama. Atau mungkin juga kita tidak suka dengan orang-orang yang berusaha untuk membela kebenaran, menyampaikan kebenaran, membuka kedok kebusukan kita, sehingga kita pun mencari cara untuk mengalahkannya dengan berbagai tindakan kita atau pikiran kita atau nego-nego kita dengan pihak lain agar dia yang menyuarakan kebenaran itu perlu dibinasakan. Bisa saja pengalaman-pengalaman seperti itu kita alami, atau juga pengalaman saudara-saudari kita, teman-teman kita saja. Itu semua adalah sebuah bentuk ekspresi kemanusiaan kita yang memang tidak sempurna. Tetapi sekaligus di balik peristiwa penderitaan Yesus ya, Yesus itu mau mengajarkan bahwa Allah tak pernah meninggalkan manusia, tapi senantiasa mau untuk memberikan ruang tobat bagi manusia, agar manusia itu kembali kepada kebenaran itu sendiri. Kita yang mungkin saya, saudara, teman-teman semua yang tak pernah terlepas dari pengalaman-pengalaman pahit atau pengalaman-pengalaman buruk, pengalaman-pengalaman kejahatan yang kita lakukan, tentu kita pahami ini sebagai jatuhnya kita dalam dosa. Peristiwa Yesus yang jatuh 3 kali dalam memikul salibnya hendak mengatakan bahwa Tuhan mengajak kita untuk bangkit dari keterpurukan kita, bangkit dari kejahatan kita, dan kembali kepada
Allah sendiri. Sehingga penyampaian penderitaan itu bukanlah sebuah ancaman atau bukanlah sebuah momok yang menakutkan, tetapi ada sebuah pesan berkaitan dengan posisi kita manusia yang lemah, diajak oleh Tuhan untuk tidak terjebak di dalam kelemahan, ketakutan, kedosaan kita, tapi bangkit dari sana untuk memulai sesuatu yang baru. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.